Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bantaeng, Bapak Abdul Rasid SKM MKes. Beliau ini adalah salah seorang poin penting tentang sosialisasi vaksin COVID-19 di Bantaeng. Malam ini kita akan kembali membahas tentang COVID-19, tentang vaksin yang sudah beredar di Bantaeng. Eh, Beliau mungkin sudah familiar di Dinas Kesehatan. Sepak terjangnya tentang sosialisasi sudah cukup luas. Mungkin selamat malam Pak Abdul Rasid. Iya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Sebagaimana keinginan kita bahwa kondisi walaupun dalam pandemi seperti ini, paling tidak intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi sehat, masyarakat tetap sehat, dan insya Allah kita bisa beraktivitas dengan baik. Kak, mungkin bisa perkenalkan dulu bagaimana latar belakangnya di Promkes sampai ada di Dinas Kesehatan sampai sekarang ini Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk saya sih sebenarnya sama dengan kita semua bahwa di awal-awal kehidupan kita paling tidak kan kita ingin meraih suatu pendidikan. Siap. Jadi pertama itu sama dengan kita semua bahwa setelah selesai kita menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah lanjutan atas, kita pasti berpikir untuk mau berkuliah. Di mana alhamdulillah kami menjalani semuanya. Di mana setelah itu kami setelah selesai di sekolah menengah atas, kami ada pendidikan terbuka untuk bisa mengikuti selama pendidikan 1 tahun. Saya mencoba mengikuti itu, dan sampai setelah selesai kami ditugaskan di puskesmas, salah satu puskesmas di Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah diberi amanah untuk bisa di puskesmas Bisapu. Namun dalam hal perjalanan itu kami tetap mengikuti bagaimana bekerja dengan baik, gimana respon pemerintah terhadap pegawai-pegawai yang ingin mengikuti pendidikan. Alhamdulillah kami ada diberi kesempatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng untuk mengikuti pendidikan di tingkat yang lebih di atas. Jadi kami memang setelah SMA ada di 1, kemudian setelah itu ambil program S1-nya dan alhamdulillah selesai di PASA, dan itu jurusannya di health promotion, jadi promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu terkait dengan ilmu komunikasi juga ya, tentang kesehatan dan seperti apa, bagaimana? Oh iya, di promosi kesehatan itu dulu istilahnya masih PKIP. Ya. Setelah saya masuk berganti nama menjadi promosi kesehatan. Iya, jadi kalau misalnya di PKIP ada sesuatu di situ yang kurang lengkap dengan kesehatan, sehingga dirubah menjadi promosi kesehatan. Jadi kalau promosi kesehatan itu mencakup beberapa ilmu yang secara dinamika selalu kita ikuti untuk bisa menyebarkan informasi-informasi kesehatan kepada seluruh masyarakat. Sehingga intinya di sini bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang sehat melalui pendidikan-pendidikan kesehatan itu. Kak, ini malam kita membahas tentang intervensi dan pengendalian stigma vaksin COVID-19. Kemarin kan sudah ada sekitar 2.840 vaksin di tahap pertama yang sudah tiba di Bantaeng. Rencananya akan ada tahap kedua. Tahap kedua ini sasarannya tentu adalah masyarakat-masyarakat kita. Sejauh ini sudah bagaimana sosialisasi yang dilakukan terkait vaksin COVID ini, Kak? Oke, jadi untuk sosialisasi sebenarnya kita setelah pandemi COVID yang melanda Indonesia, walaupun hal ini adalah dunia, kalau bicara pandemi adalah suatu kejadian di mana itu dirasakan oleh dunia, dan setelah masuk di Indonesia untuk pandemi COVID ini, kita paling tidak setelah mengenal COVID ini, bagaimana sebenarnya perilaku-perilaku virusnya, maka telah kita dapatkan informasi-informasi bagaimana sebenarnya virus ini kita bisa hentikan atau memutuskan penularannya. Salah satu itu adalah dengan adanya vaksin COVID. Nah, vaksin COVID. Nah,
bentuk sosialisasi, bentuk edukasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng tentang COVID ini sudah mulai ada sandingan ke situ. Bahwa dengan adanya virus ini, maka insya Allah ke depan beberapa bulan ke depan pasti kita harus mencari vaksin. Nah, pemerintah Indonesia saat ini telah menemukan itu. Dan setelah ditemukan, maka kita aplikasikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, sebelum vaksin ini ada di Bantaeng, ya di Bantaeng, maka sosialisasi sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi beriringan dengan protokol kesehatan, kita juga sosialisasikan tentang vaksin itu sendiri. Respon masyarakat Kak, bagaimana terkait vaksin ini? Menolakkah, menerimakah, atau seperti apa kira-kira mereka merespon? Sebenarnya kalau kita bicara masyarakat kan kita punya masyarakat pasti berbeda-beda. Siap. Ada sesuatu yang baru, pasti penanggapannya berbeda. Ya. Ada responnya positif, kemudian ada juga yang paling tidak ada keraguan. Ya, ragu. Ada juga keraguan, ada sampai benar-benar menolak. Gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyiasati masuk, ya sehingga masyarakat itu bisa paling tidak memahami gitu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan tentang keberadaan pandemi ini. Kalau memang harus divaksin, sejauh mana kita melakukan itu. Kalau misalnya kita terpapar dengan COVID-nya atau corona, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya bersyukur di sini bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng benar-benar care dengan persoalan ini. Sehingga setelah ada pandemi, maka seluruh masyarakat sudah mulai ada kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan dengan adanya pandemi ini. Karena informasi-informasi dari awal bahwa kita kan dapat informasi dari dunia luar. Namun ini setelah ada di sekitar kita, maka apa yang harus kita lakukan? Inilah berterima kasih pada pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng benar-benar respon terhadap ini sehingga pada saat ada di sekitar kita, maka segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk penanggulangan COVID itu kita harus lakukan. Betul. Ya, itu dia sampai saat ini. Tapi bentuk keraguan mereka apa? Seperti apa misalnya? Ada yang takut karena apa gitu? Iya. Masyarakat itu ada ya, tapi yang saya temui adalah sebagian kecil. Tapi sebagian besar masyarakat itu sudah pernah memahami. Tapi yang kecil inilah yang benar-benar perlu disampaikan. Karena hal ini adalah barang yang baru, sehingga memang perlu kita jelaskan di masyarakat. Yang kurang jelas pemahamannya di sini, inilah yang kemungkinan ada sedikit, bukan penolakan, tapi paling tidak dia berpikir sejauh mana sebenarnya persoalan ini, gitu. Jadi kalau misalnya mereka ragu, sejauh mana keraguan itu, sehingga kita yang bisa memahami kita adakan pendekatan. Jadi ada istilah behavior approach, gimana kita mendekatkan diri kepada ini dengan bertingkah laku, menjadi contoh dan memberikan contoh-contoh yang nyata. Ini sehingga masyarakat kita yang mungkin yang ragu-ragu bisa memahami yang benar. Jadi kalau soal yang bilang menolak, ya saya kira masyarakat juga kita tidak bisa katakan menolak. Mungkin masih butuh penjelasan seperti apa sehingga ada kesan bahwa masyarakat itu tidak menolak tentang ini. Dan itu tugas komunikasi promosi kesehatan untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Iya, kalau misalnya di promosi kesehatan, oke secara institusi, gitu ya. Bagiannya gitu. Tapi secara publik, pemerintah daerah telah banyak menjadikan suatu kegiatan ini menjadi suatu publikator tentang ini, sehingga bukan cuma promosi kesehatan di bidang kesehatan, tapi seluruh aspek masyarakat di sini sudah bisa menjadi promotor-promotor untuk bisa memperkenalkan ini dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya sehingga masyarakat bisa memahami gitu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memahami ini, saya kira tanpa kita paksakan juga mereka akan melakukan sendiri. Kak, stigma-stigma yang muncul ini kan kebanyakan muncul dari media sosial, ada kabar-kabar hoax. Terus kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan promosi kesehatan untuk menangani stigma ini, Kak? Saya kira dari dulu saja sebelum ada vaksin ini sudah banyak sih stigma-stigma sebenarnya. Iya. Betul. Jadi COVID ini ada seperti ini. Jadi ada ketakutan masyarakat tentang itu.
Betul Kak. Iya. Jadi kalau kita bicara stigma ada sih ketakutannya. Iya. Kopi ini bahaya nih. Iya betul. Bahayanya dia ngerti tanpa dia berpikir bahwa sebenarnya dengan bahaya ini muncul apa sih yang menjadi keharusan kita sehingga kita tidak kena bahaya itu. Betul. Itu. Jadi paling tidak kalau misalnya ada pendapat-pendapat yang sifatnya hoax itu, itulah gunanya kita semua. Dan saya kira ini untuk pandemi seperti ini bukan cuma tugas kesehatan aja, seluruh masyarakat, seluruh komponen pemerintah itu sudah harus masuk di situ. Apa yang harus dimasuki? Gimana menganalisa semua berita-berita, Iya. semua tayangan-tayangan untuk bisa dianalisa apakah ini benar atau tidak. Sehingga nanti pada saat kita bisa menganalisa, oh ternyata ini adalah hoax, ini memang benar, maka yang kita perlu analisa di sini adalah pemberitaan, kenyataan yang selalu kita lihat. Tapi kalau dalam hal ini kita menganggapnya bahwa ini adalah hoax, ya kita bisa tinggalkan secara pelan-pelan dan menyampaikan kepada masyarakat. Jadi menghadapinya itu adalah proses analisis sebentar. Proses analisis. Ya. Apakah itu analisis secara akademika ataukah analisis secara kita seperti ini. Ya, jadi artinya secara manual gimana memahami itu dan bagaimana melakukan tindakan-tindakan itu sehingga nanti pengaruh-pengaruh yang hoax itu tidak masuk di kita. Tidak masuk. Iya. Betul. Tapi ini kan media sosial, tahu lah Kak, kalau media sosial itu sebarannya masif, tidak terarah, tidak ada fakta yang menjelaskan tentang itu dan bisa membuat ragu yang kalau tidak dicerna dengan baik publiknya akan ragu. Iya. Mengatasi sebaran-sebaran ini Kak, sebaran-sebaran hoax ini kira-kira seperti apa Kak? Saya kira untuk mengatasinya sih secara akademika dulu. Oh begitu ya Kak? Iya. Harus ada analisis yang harus kuat. ada analisis dulu. Karena membaca itu pasti kita harus tahu baca dan apa sebenarnya isi yang kita baca. Jangan sampai hanya karena satu paragraf. Jangan sampai hanya karena satu paragraf bisa mempengaruhi berapa ya? Berapa? 5 tahun ke 6 tahun dalam proses perkuliahan kita mengalahkan dari yang satu paragraf itu. Iya betul Kak. Itu makanya proses analisanya kita perlu benar-benar dipertajam. Jangan-jangan ini adalah hoax. Jangan-jangan ini berita bohong. Jangan-jangan ada seperti karena pengalaman-pengalaman juga yang pernah saya baca ternyata kadang setelah saya baca ujung di atasnya seperti ini, nanti setelah kami baca ternyata ini adalah hoax. Betul. Inilah yang perlu kita intinya cermati. Harus ditanamkan analisa sebenarnya. Iya. Kebenarannya. Iya. Analisis kebenarannya. Jangan hanya baca sepotong-sepotong. Ada seperti ini. Oh, tidak boleh seperti itu. Ya, paling tidak kita kan harus ada analisis juga. Jangan-jangan bukan. Lihat dulu nih. Makanya itu ada intinya kita harus positive thinking dulu lah. Positive thinking. Iya, positive thinking dulu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kita curigai, kita telusur ke bawah, ya kita lihat apakah benar-benar proses analisanya kita benar atau gimana, itu tergantung dari prosesnya sendiri. Siap. Kak, saya masih penasaran sih sebenarnya keraguan masyarakat ini seperti apa? Padahal ini kan vaksin ini cuma satu-satunya alat yang bisa melindungi mereka misalnya. Iya. Sejauh ini tidak ada obat lain selain vaksin untuk corona. Iya. Sebenarnya corona sampai saat ini untuk memutuskan itu kan sebenarnya kita ada yang namanya protokol kesehatan ya. Iya. Tapi selain dari protokol kesehatan itu paling tidak ya salah satu kegiatannya adalah vaksinasi. Iya. Gitu. Jadi setelah keberadaan vaksin ini sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pada dasarnya sasarannya adalah kita semua. Walaupun sebenarnya ada kan umur-umur tertentu. Iya. Yang menjadikan ini stigma kadang juga masyarakat bisa itu divaksin loh ada seperti ini vaksin loh seperti ini yang selalu masyarakat itu dapatkan menurut ini tanpa ada konfirmasi belum ada cek dan cross check belum ada statement yang benar langsung putuskan ternyata yang seperti ini dibilang begini dibilang ini seperti ini akhirnya kasihan masyarakat yang bisa menganalisanya ini ikut-ikut. Betul. Akhirnya ketakutan dengan vaksin itu. Terus Kak, di bulan Ramadan ini, ya, dengar-dengar Promkes akan melibatkan penceramah untuk memberikan edukasi terkait vaksin. Bagaimana itu Kak ceritanya Kak?
Ya, insya Allah nanti di bulan Ramadan kita itu untuk namanya vaksin ini, saya kira saya sudah katakan lebih awal tadi bahwa untuk vaksin ini bukan tugas kita semata-mata di kesehatan. Oh begitu kan ya. Ya, Semua orang harus terlibat. semua harus ini ya, semua ini harus terlibat. Gitu. Termasuk penceramah juga ya. Penceramah harus dilibatkan. Iya. Jadi kita alhamdulillah begitu bagusnya tatanan pemerintahan Kabupaten Bantaeng, Iya. sehingga untuk proses seperti ini kita benar-benar bersinergi. Betul kan. Bersinergi dalam proses ini kita ada alhamdulillah terima kasih pada TNI yang selalu bersama dengan kita, Betul. unsurnya. Kemudian terima kasih Bapak yang dari kepolisian, Iya betul. kemudian dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, semua terlibat di sini. Ya, kesehatan Betul. semua terlibat dalam proses ini. Nah, kalau misalnya dalam proses penceramah, ya paling tidak kan ranahnya Kementerian Agama. Betul, Ini. kan? Jadi Kementerian Agama nanti insya Allah kita akan berkoordinasi untuk bisa melibatkan siapa sebenarnya yang diberikan tugas memberikan ceramah di pelosok-pelosok. Iya. Kalau kami hitung-hitung ya, kalau misalnya kita per kecamatan ada mubalik, ada penceramah, sekitar per kecamatan itu sekitar 100, Betul. ya paling tidak kita libatkan secara keseluruhan, gitu. Karena apa ya? Karena masyarakat pada saat bulan Ramadan antusias untuk mendengarkan ceramah. Betul kan. Nah, ceramah itu adalah amal gitu. Jadi pada saat datang sholat tarawih, dia cari amalnya di sholatnya, Iya. dan cari amal di ceramahnya. Betul kan. Jadi orang di sana banyak berkumpul untuk melakukan sholat itu, datang penceramah disampaikan ini, maka insya Allah nanti masyarakat bisa memahami lewat itu. Jadi kalau misalnya keterlibatan itu, ya paling tidak insya Allah. Karena Ya, betul. selama ini kan Kementerian Agama juga selalu dengan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kalau penceramah sudah menyampaikan intervensi pengendalian stigma ini, masyarakat akan yakin dan percaya. Begitu ya kayak menurutnya. Saya kira kan ilmu komunikasi begini. Ya, kalau ilmu komunikasi itu intinya, kalau kita memberikan pesan pada orang, dilihat dulu siapa yang memberi pesan. Betul Kak. Nah itu. Si pembawa pesan. Si pembawa pesan itu. Yang kemudian, yang kedua, ya apa sih metode yang dilakukan dalam pemberian pesan? Iya betul Kak. Yang ketiga, siapa sih yang diberi pesan? Iya betul. Ya. Jadi kalau misalnya sifatnya penceramah, siapa ini ustadz? Iya. Misalnya ya, penceramah ustadz. Metodenya pemberian ceramah di bulan suci Ramadan. Betul Kak. Siapa yang diberitahu? Adalah semua yang datang di masjid itu. Iya, iya. Ya, paling tidak 10% orang dipengaruhi yang datang ke masjid itu, maka insya Allah secara keseluruhan masyarakat bisa paham dengan itu. Jadi itu intinya. Jadi paling tidak kalau misalnya memberi pesan itu adalah ini, maka yakinlah pasti keberhasilan itu bisa mencapai sampai 80%. Terus Kak, dampak kira-kira dari stigma yang muncul dari media sosial ini seperti apa? Itu kan tadi sudah ada keraguan, ada ketakutan. Sejauh ini sudah ada yang didapati, ada yang menolak mentah-mentah misalnya, atau bagaimana Kak? Iya, saya kira ini problema kemasyarakatan. Tidak semua barang baru itu masuk bisa diterima secepat itu. Paling tidak kita harus ada gambaran seperti apa sih barang ini. Ya, jadi kalau misalnya ada ketakutan yang terjadi, mungkin barang ini belum terlalu diketahui seperti apa. Ya. Jadi caranya kita masuk gimana bisa mempengaruhi masyarakat itu, sehingga dia tidak merasa ada ketakutan lagi, gitu intinya. Jadi kalau misalnya di media disampaikan jelas bahwa jangan-jangan itu adalah hoax. Nah, jadi kalau misalnya beritanya benar, ya disampaikan aja, bilang ini beritanya benar. Jadi kalau selama ini ada istilah stigma, jadi kalau misalnya ada stigma, apakah itu stigma karena COVID-nya, dampaknya sih luar biasa. Gitu ya Kak? Iya, kalau misalnya COVID kita stigma dengan ini, kan ada ketakutan. Betul Kak. Ya. Sampai ada yang didiskriminasi misalnya waktu COVID kemarin. Diskriminasi banyak loh. Jadi makanya keluar itu istilah diskriminasi karena memang kenyataan itu ya kita alami. Gitu. Iya. Ada yang dilarang dimakamkan di sini gara-gara stigma itu ya. Dari stigma itu. Jadi dampaknya sih kalau misalnya stigma seperti stigma COVID itu besar sekali kalau kita tidak mengikuti itu. Paling tidak ya,
Kalau kita coba manfaat dari vaksinasi itu kan bisa menjadikan kita punya tubuh itu ada muncul kekebalan dari COVID itu. Kapan kita tidak divaksin, tidak ada kekebalan, hati-hati dong misalnya dengan teman-teman kita bergaul. Jangan-jangan kita sih ada misalnya pernah divaksin, terus teman kita tidak, ya, ataupun sebaliknya kita tidak mau divaksin. Orang ini bisa saja kita kan terjadi ini diskriminasi seperti iya, diskriminasi. Kemudian kalau kita tidak ketakutan terus dengan vaksinasi sampai kita tidak divaksin, itu bahaya, bisa mewabah lagi tuh. Begitu kan? Iya. Jadi pandemi ini untuk dunia bisa saja di negara kita itu ya terjadi wabah kembali, artinya sudah divaksin tapi kok masih ada ternyata ada yang terlewatkan. Belum total ini vaksinasi. Iya, belum total vaksinasi. Akibatnya pandeminya tidak berakhir-berakhir. Bisa saja. Iya, bisa saja tuh. Iya. Karena masih ada orang sih yang sebenarnya tidak, karena dikhawatirkan yang tidak itu bisa menjadi penular kepada yang lainnya. Iya. Jadi kita sih ini kebal. Tapi yang tidak divaksin gimana? Ya, pasti dia belum ada kekebalan tubuhnya. Itu yang dikhawatirkan. Setelah dia terinfeksi, pasti kan bisa menularkan, menginfeksi lagi orang lain. Itu yang dikhawatirkan. Kak, sejauh ini belum ada kasus-kasus diskriminasi akibat vaksin? Sebenarnya, ya. Sebenarnya untuk diskriminasi sih, untuk vaksin kan kita vaksin sementara berjalan. Iya. Ya, untuk yang untuk tahap pertama ini. Iya, ini kan sudah jalan. Namun alhamdulillah sampai saat ini untuk laporan-laporan seperti itu yang divaksin dan tidak itu tidak ada istilah diskriminasi. Namun yang dikhawatirkan nanti pada saat berjalan pasti ada sih, kenapa kamu tidak mau divaksin? Oh gitu ya. Bisa saja. Kenapa kamu tidak mau divaksin? Bisa saja. Bentuk diskriminasi kan ini banyak. Iya betul Kak. Apalagi mengabaikan orang, menjelek-jelekan orang. Tidak mau dia diajak bergabung dengan kita gara-gara sudah divaksin. Bisa saja. Itu saja ini beratnya ini kita. Kalau misalnya yang terkonfirmasi saja. Kita sih terkonfirmasi sudah disampaikan bahwa setelah ini kita dinyatakan negatif kan proses penularannya kan pasti tidak ada. Pada saat itu tidak tahu kalau misalnya beberapa bulan lagi ke depan. Karena tidak mau ditemani loh. Betul Kak. Nah ini yang tidak harus seperti itu. Ya, stigma orang yang pernah terkonfirmasi. Stigmanya orang ketakutan untuk bicara sama beliau. Iya. Nah, itu sebenarnya harus dihilangkan semua. Nah, bagaimana ini salah satu adalah kalau semuanya orang tervaksin, ya semuanya sudah divaksin. Apa sih yang menjadi diskriminasi di sini? Betul. Nah, kalau misalnya dibilang, kok saya kena palsu deh, itu kan lain lagi persoalannya. Iya. Tapi sosialnya di sini harus kita cari. Kita jangan diskriminasi. Kemudian kita jangan terlalu ada ketakutan dengan hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya kita stigma dengan COVID, ya pelan-pelan lah. Apa sih yang ditakuti dengan COVID itu? Ya. Kalau misalnya jelas bahwa ketakutannya kita karena ini, bolehlah kita pelan-pelan untuk bisa mengikis keraguan itu. Karena memang COVID ini memang sangat berbahaya. Betul. Datanya kita sudah beberapa tenaga-tenaga kesehatan juga yang sempat terpapar dengan itu dan bisa fatal dengan itu. Nah, kita memberikan pemahaman bahwa setelah adanya seperti ini, adanya kasus seperti ini, maka kita harus warning dengan ini. Makanya hati-hati dengan COVID. Nah, itu intinya. Kak, seumpamanya saya telah vaksin misalnya, setelah vaksin terus saya menjadi korban diskriminatif. Apa yang harus saya lakukan misalnya? Ya. Apakah saya tetap mengucilkan diri atau gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya Kak? Nggak boleh. Problema sehat itu kan ada di situ sehat sosial. Kapan sosialnya tidak sehat berarti kita sakit loh. Oh gitu ya Kak? Iya. Jadi harus seperti itu. Seperti apa contohnya Kak? Yang misalnya kalau misalnya kita sampaikan tadi bahwa apakah saya harus duduk sendiri? Apakah saya harus dengan kesendirian? Tidak boleh. Sebagai sosial itu adalah suatu hubungan antar manusia yang memang perlu dijalin selamanya. Karena paling tidak kapan kita terputus dengan sosial, maka yakinlah pasti kita digolongkan orang yang tidak sehat. Ya, jadi paling tidak ya berbesar hati untuk hadapi itu. Betul. Ya paling tidak sekarang oke, saya sudah tahu bahwa diri saya terkonfirmasi. Itu suatu kesyukuran buat saya karena saya sudah tahu diri saya bahwa terkonfirmasi. Yang saya khawatirkan
saya sebenarnya sudah ada virus di sini, saya tidak ditahu bahwa terkonfirmasi, saya bicara sama teman-teman, akhirnya gimana? Itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi. Makanya bagusnya kalau misalnya, ternyata ini, ya oke lah. Kalau sudah terkonfirmasi, bagaimana saya? Harus isolasi. Itu seperti itu yang paling benar. Makanya itu, yang diisolasi itu adalah orang yang sangat bijak. Gitu ya. Tahu bahwa dirinya terkonfirmasi, maka dia harus diisolasi. Menjaga dirinya dan menjaga orang lain gitu. Saya diisolasi dulu lah. Oke lah, keluarga saya walaupun bagaimana saya cintanya sama keluarga saya, oke lah. Kamu di situ dulu, saya diisolasi dulu di sini. Gitu. Jadi saya katakan itu orang yang diisolasi itu adalah orang-orang yang sangat bijak untuk bisa memahami sejauh mana saya harus melakukan tindakan sehingga saya tidak membahayakan pada orang lain dan orang yang ada di sekitar saya. Itu intinya di situ. Sejauh ini sudah ada yang kemarin vaksin ada 2.840. Rata-rata kan itu untuk tenaga kesehatan. Sejauh ini ada laporan tentang efek negatif dari vaksin kemarin? Ya, setelah awal itu, setelah dilakukan vaksinasi pertama di rumah sakit. Iya betul Pak. Sampai saat ini saya belum pernah dengar tuh. Belum ada ya kan? Ya, saya belum pernah dengar ada masalah-masalah yang cukup serius. Ya, tapi kalau misalnya dalam bentuk efek, paling tidak sih ada efeknya. Efeknya tambah kuat. Efeknya itu, ya paling tidak untuk tubuh kita ya. Iya. Pasti kuat dong antibodi kita. Iya, imunnya kan menguat. Iya, itu imun yang semakin bagus, imun gitu loh. Kemudian paling tidak efek-efek yang sangat serius untuk bisa ke efek-efek negatif itu, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Kak, mungkin para tenaga kesehatan ini bisa juga membantu Promkes untuk menyampaikan ke warga sekitarnya, itu gimana Kak? Ada rencana seperti itu, membuat sistem seperti itu atau gimana? Oh iya, oke, terima kasih itu bagus sekali loh. Begitu ya. Sekarang kita di kesehatan secara institusi memang ada promosi kesehatan. Begitu ya, betul kan. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng alhamdulillah telah memberikan kita fasilitas. Ya, bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan sehingga sekarang sarana yang dipromosi kesehatan ini sudah ada satu care unit. Jadi ada gitu mobil, ya? ada yang mobil kemarin itu ya. Yang mobil itu, yang diresmikan di apa ya, di MPP itu. Iya, itu. Beliau Bapak Bupati yang menyerahkan secara langsung pada saat itu. Itu pertama secara institusi. Iya. Di kesehatan ada di kabupaten ada namanya seksi promosi kesehatan. Betul. Namun di puskesmas kita menyebar seluruh tenaga kesehatan, ya walaupun bukan di sisi promosi kesehatan, tapi di dalam melakukan kegiatan itu tetap diselipkan pesan-pesan kesehatan. Jadi tenaga kesehatan apapun juga, berada dimanapun juga, itu sudah harus bisa menyampaikan. Dan yakin sudah dapat menyampaikan itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa inovasi kita di Bantaeng, alhamdulillah kita punya kader kesehatan. Kita sudah memanfaatkan itu. Di kader kesehatan itu adalah tenaga kesehatan yang dilatih khusus untuk bisa bertugas dalam suatu daerah. Paling tidak juga, artinya daerah itu adalah di wilayahnya. Iya. Dan juga tenaga-tenaga kesehatan kita kan sampai di pelosok. Sudah ada bidan dusun. Sudah ada kader kesehatan. Sudah ada bidan desa. Sudah ada tenaga kesehatan di tiap desa. Istilahnya di tiap desa itu ada yang namanya puskesmas membantu. Itu tenaga kesehatan. Dan ada situ dan seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kabupaten itu terlibat langsung dalam proses promosi kesehatan. Itu di situ bagusnya. Jadi ini bisa lebih masif, terukur, ya, promosi seperti ini. Alhamdulillah. Dan insya Allah ke depan pada saat kita seperti ini, ya, karena kami selalu terlibat dalam hal ini, ya, karena ini adalah bagian dari tugas pokok kami di kantor. Saya selalu terlibat. Setiap saat kita selalu memberikan pesan-pesan kesehatan, siapapun juga dan dimanapun juga. Jadi paling tidak tugas pokok kesehatan di sini adalah memberikan informasi-informasi kesehatan kepada seluruh masyarakat. Jadi itu intinya. Banyak sekali nih kegiatan kita di posyandu diselipkan lagi itu, ya, pesan-pesan kesehatan. Dan paling tidak yang paling bagus tuh,
pejabat-pejabat Banten alhamdulillah. Kenapa? Sudah divaksin. Ah, itu bagus. Itu keren Kak, ya? Itu yang paling bagus. Makanya saya bilang, jadilah contoh yang paling baik. Jadilah contoh di masyarakat. Jadilah kita pembawa informasi yang nyata, yang hangat, sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Penyampai pesan kebaikan. Penyampai. Sama dengan channel ini Kak, Bicara Baik. Dia juga penyampai pesan kebaikan. Saya kira semuanya yang baik, Iya. kita mulai dengan baik, Iya. insya Allah nanti ya selesainya juga pasti baik. Siap. Terakhir mungkin Kak, kan tadi ada melibatkan penceramah. Seperti apa koordinasinya nanti ke depan untuk di bulan Maret dan April yang akan memasuki bulan Ramadan itu Kak? Terus kemungkinan juga kan Iya. setelah Lebaran ini yang paling resisten, akan ada mudik. Iya, bisa ini kan setelah vaksin harus tetap menjaga 3M itu. Iya. Nah, pada saat mudik kita tidak tahu apa tumpahan warga yang datang, ada berapa yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Iya. Seperti apa nanti? Insya Allah nanti ke depan ya. Kita masuk sebelum Ramadan, paling tidak kan alhamdulillah kita di kesehatan sudah ada konsep. Ya. Oh, ada konsepnya. Sudah ada konsep yang kita buat bagaimana yang harus kita sampaikan di masyarakat. Iya. Jadi selama kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya mungkin pemerintah daerah akan tetap melakukan kegiatan safari Ramadan. Kemudian kita juga di kabupaten, insya Allah untuk di dinas kesehatan, kita bisa masuk di lini-lini tingkat kecamatan untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, berikut untuk situasi nanti di pasca Ramadan, ya memang kan banyak mudik. Ya, saya yakin juga dengan kondisi sekarang jangan kita habis divaksin sudah mengabaikan protokol kesehatan. Itu kan tetap. Jadi kita Pemdanya dulu ya tetap melakukan sweeping protokol kesehatan, ya itu tetap kita lakukan gitu. Sampai benar-benar ini sudah ada pengakuan bahwa pandemi ini sudah tidak ada. Karena yakin untuk bisa memutuskan rantai penularan ini adalah 1 protokol kesehatan, 2 pemberian vaksin, dan yang hal-hal yang lain yang dianggap baik. Ya dianggap baik ini nih tanda kutip baik ini baik untuk masyarakat, sehingga insya Allah kita bisa cepat keluar dari pandemi ini. Oke, terima kasih banyak Kakak Abdul Rasid. Siap. Iya. Intinya tetap menebarkan pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini yang akan melawan pesan stigma negatif tentang vaksin di media sosial apa semua. Adalah hal-hal baik yang kita kabarkan, bukan pesan-pesan hoax seperti yang di media sosial. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya malam ini Kak. Mungkin besok kita akan banyak berdiskusi lagi tentang sosialisasi terkait vaksin ini. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.